Viral, poster fitnah dan politik pecah belah yang disebarkan oleh Ruhut Sitompul. Apa yang dilakukan oleh politikus PDIP ini sangat berbahaya dan mengancam keutuhan bangsa. Sehingga Partai Nasdem angkat bicara dan membungkam fitnah yang tak berdasar itu. Terbaru viral, politisi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ruhut Sitompul, mengunggah sebuah poster yang menyeret nama Anies Baswedan di akun sosial medianya. Pada poster yang diunggah, terlihat tulisan yang menjatuhkan bakal calon presiden atau capres dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem itu. Poster itu pun menuliskan kalimat Indonesia hancur bila dipimpin Anies. Gerakan radikal akan tumbuh subur dan memecah NKRI. Sangat kejinya lagi, dalam tulisan itu diberi foto Anies Baswedan dengan seragam dinasnya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Tidak hanya itu, Ruhut juga memberikan narasi pada unggahan itu. Benar nih, ngeri kali, Gusti Botansari, merdeka. Tweet Ruhut dikutip pada Kamis 15 Desember 2022. Terkait unggahan dan fitnah tersebut, mantan Rektor Ibnu Khaldun Muzni Umar pun angkat bicara. Ia menilai apa yang diunggah oleh Ruhut Sitompul itu merupakan fitnah jahat dan politik pecah belah serta adu domba untuk melemahkan bangsa Indonesia. Menurut Muzni Umar, apa yang dilabelkan terhadap mantan Gubernur DKI Anies Baswedan itu tidak terbukti dengan rekam jejak saat yang bersangkutan menjadi menteri maupun Gubernur DKI Jakarta. Ini fitnah jahat, politik pecah belah, politik adu domba untuk melemahkan bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim. Insya Allah gagal. Rekam jejak Anies saat menjadi menteri dan gubernur DKI tidak terbukti yang dilabelkan kepadanya. Sangat prihatin yang sebarluaskan dia lagi, tweet Muzni Umar menanggapi cuitan Ruhut Sitompul tersebut. Sementara itu, menanggapi cuitan Ruhut yang bawa-bawa radikalisme, Nasdem meradang. Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Nasdem Willy Aditya ikut menanggapi soal cuitan Ruhut Sitompul yang menyebut bahwa Indonesia bakal hancur bila dipimpin oleh Anies Baswedan. Dikutip dari Warta Ekonomi, Willy menyebut pernyataan Ruhut hanyalah isu yang tidak lagi relevan. Menurut Willy, sentilan Ruhut hanyalah prejudis tak berdasar yang dipicu oleh semangat kebencian. Lebih jauh, dia menilai Ruhut hanya sedang mempraktekkan kampanye yang sudah tidak sehat dan tidak akan dipedulikan oleh orang-orang. Isu lama terus diproduksi, seolah publik akan aware. Generasi bangsa ini terus tumbuh dan belajar, tidak akan gampang dipengaruhi oleh hal-hal semacam itu, ungkap Willy pada Kamis 15 Desember. Jadi saran saya, Bang Ruhut DKK, gantilah narasi kampanyenya, sambungnya. Khusus untuk narasi radikalisme yang digaungkan Ruhut malah dinilai tidak teruji kebenarannya. Sebab selama Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun setelahnya, Anies tidak memicu tumbuhnya radikalisme. Justru Willy menyoroti Anies Baswedan yang baru-baru ini datang dalam peringatan Natal di Papua. Apa yang dilakukan Anies ini diharapkan bisa mematahkan narasi Ruhut, sementara sentilan Ruhut justru bisa memicu perpecahan. Alih-alih membangun kesadaran kebangsaan, praktek semacam itu justru menjadi bagian dari memelihara perpecahan, kata Willy.
Willy mengingatkan bahwa Anies memiliki hak yang sama seperti tokoh potensial lainnya. Karena itulah Willy mendorong Ruhut untuk berhenti menggaungkan tuduhan yang tak berdasar, apalagi menggunakan bahasa-bahasa yang menghidupkan ilusi. Jangan didik rakyat kita dengan alam kesadaran ala Satrio Piningit, seolah seseorang akan dengan mudah menjadikan bangsa ini menjadi begini dan begitu. Ini negara demokrasi. Elemen dan faktornya tidak tunggal, tegas Willy. Ketimbang terus-menerus memproduksi narasi semacam itu, akan lebih baik narasinya seputar gagasan. Sesuatu yang akan membuat bangsa ini semakin cerdas. Sesuatu yang akan membawa politik kita menjadi semakin berkualitas, timpalnya. Sementara itu, pakar hukum tata negara Refli Harun mengomentari tentang hal-hal yang tidak substantif dijadikan alat untuk menyenggol Anies Baswedan. Maka dia menilai saat itu juga kubu lawan menunjukkan ketidakpercayaan diri dalam menghadapi ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Refli menegaskan, semakin hal yang tidak substantif dikemukakan, semakin menunjukkan lawan Anies Baswedan tidak percaya diri, mampu berkibar seperti Anies, ujar Refli melalui kanal YouTube miliknya, dikutip pada Senin 12 Desember. Menurut Refli, hal-hal demikian harus mulai ditinggalkan dan beralih pada adu gagasan antar sesama kandidat. Sementara yang terjadi menurut Refli, ketika hal yang tidak substantif dijadikan alat untuk membusukkan lawan politik, maka pemilu yang berkualitas tidak akan ada. Karenanya, Refli meminta kepada lawan Anies Baswedan untuk percaya diri dalam menjalani kontestasi membawa gagasan, bukan hal-hal remeh yang hanya membuat gaduh suasana seperti fitnah dan tuduhan radikalisme. Bagi siapapun yang menuding Anies intoleran, Anies tidak bersahabat pada minoritas, Anies diskriminatif, itu adalah persepsi yang diciptakan di tahun 2017. Oke, sekarang kita sudah di tahun 2022. Saya ingin Anda melihat kenyataan. Bila tidak ditemukan kenyataan itu, maka hapuskan persepsi itu. Dan tidak usah bertanya masa depan. Iya, jangan nggak valid lagi. Jadi, apalagi kalau pertanyaan gini, Pak Anies kan ada persepsi. Loh, persepsi udah ditanyakan. Ya terserah orang ya, Pak. Iya dong, Pak Anies ada kenyataan, tanyanya begitu. Loh, masa pandanya tanya persepsi? Bener nggak? Pak Anies ada persepsi. Loh, kok tanya saya? Persepsi dia kok gitu. Kalau tanya ke saya, tanya Pak Anies, Anda sudah 5 tahun nih. Ada kenyataan Anda begini. Nah, itu saya baru jawab.